Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bait matan Tuhfatul Atfal yang ke-13 ya. Wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Di sini menerangkan tentang hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin, yaitu dibaca iqlab ya. Kapan dibaca iqlab? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin datang setelahnya huruf ba. Bisa dalam satu kata maupun dalam dua kata ya. Contohnya seperti mim ba'di ma ya. Ini dalam dua kata. Mim aslinya kan min. Datang setelahnya ba, huruf ba, min ba. Bukan dibaca min ba tapi dibaca mim. Nunnya diganti dengan mim. Disertai dengan gunnah atau dengung. Mim ba' al-anbiya sami'un basir. Ini hukum yang ketiga dari nun sukun dan tanwin. Baik, sekarang kita akan membahas bait selanjutnya yaitu nomor 14, bait yang ke-14. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi' yang keempat ya daripada hukum nun sukun dan tanwin, al ikhfa'u 'indal fadili. Ai al-qismur rabi' min ahkamin nunis sakinati awit tanwin al-ikhfa. Yang keempat ya adalah hukum yang keempat daripada nun sukun dan tanwin adalah ikhfa ya. 'Indal fadili minal hurufi ai 'inda ma tabqa minal hurufi ba'da ikhraji akhrufil izhar al-khalqi wal idghami wal iqlab. Hukum yang keempat daripada nun sukun dan tanwin adalah dibaca ikhfa. Kapan? Ya, apabila bertemu dengan huruf yang tersisa daripada huruf-huruf hijaiyah. Ya, setelah diambil huruf-huruf idhar, al-khalqi ya. Ini ada berapa jumlahnya? Huruf idhar, hamzah ha, ainun ha, ghainun kha, 6 ya. Kemudian diambil idgham, ini juga ada 6. Dan diambil iqlab, cuma 1 ya. Jadi sudah ada 13 huruf ya. Sementara huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah yang berkaitan dengan nun sukun atau yang datang setelah nun sukun atau tanwin itu jumlahnya ada 28 ya. Jadi alifnya dibuang. 28 saja sehingga yang tersisa daripada huruf hijaiyah ya setelah diambil huruf idhar, idgham dan iqlab ada 15 ya. Ada 15 huruf. Nah, itu
15 huruf ini adalah huruf-huruf ikhfa, ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, maka nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa ya diterangkan dan akan diterangkan ya. Secara bahasa itu artinya adalah samar-samar, ya. Samar atau tersembunyi itu ya. Samar atau tersembunyi. Jadi suara nun sukun atau tanwin itu dia tersembunyi, tidak jelas. Atau juga ada yang mengartikan ya, ikhfa itu adalah bacaan antara izhar dengan idgham. Antara ya bacaan antara izhar itu bacaan jelas dan idgham. Idgham itu dia berarti dimasukkan ke huruf berikutnya, ya. Tengah-tengahnya adalah bacaan ikhfa. Wajibun lil fadhini ay ada hukmil ikhfa'i wajibun liman asbaha fadilan bi ta'allumil akhamit tajwid. Wajibun lil fadhili atau wajib bagi orang-orang yang memiliki keutamaan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dia itu pantas atau punya wewenang untuk mengajarkan hukum-hukum tajwid. Ya. Wal fadlu huna bimakna kamal yazidu bihi al muttasifu ala ghairihi. Fadl itu artinya kan orang yang memiliki keutamaan, ya. Memiliki keutamaan. Jadi dia memiliki nilai lebih ya dibandingkan dengan orang lain sehingga dia bisa memberikan apa yang ada padanya kepada orang lain. Itu namanya fadl. Selanjutnya, bait yang ke-15. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Qad dhammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Kalimat kilmi di sini ada yang membaca dengan kalmi, ya. Kalmi bukan kilmi tapi kalmi. Ada yang baca kalmi, fi kalmi gitu ya. Fi kalmi hadzal baiti. Itu juga boleh ya. Jadi bisa dengan dua cara baca pada kata kilmi gitu ya. Boleh dengan kasroh, mengkasrohkan kaf, fi kilmi, seperti yang ada di sini di matan. Atau boleh dengan memfathahkan huruf kaf, fi kalmi. Fi kalmi hadzal baiti qad dhammantuha. Qad dhammantuha ini diidghamkan cara bacanya ya. Dotnya itu tidak dikolkolahkan tapi dia diidghamkan ke dot. Qad dhammantuha seperti itu. Tapi kalau mau dikolkolahkan juga silakan ya. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi atau fi kalmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ay huruful ikhfa 15 harfan. Jadi huruf ikhfa itu yang tadi telah disebutkan ya. Hukum yang keempat itu dibaca ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ya. Bertemu dengan 15 huruf. Ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Ay anna Syekh Al-Jamzuri rahimahullahu dhammana wa jama'a huruf al-ikhfa fi kalimatil baiti sadis ashar min at-tuhfah haitsu inna kulla kalimatin min kalimatihi tabda'u bi harfin min hurufil ikhfa.
Di mana di sini Syekh Al-Jamzuri ya, pengarang bait Tuhfatul Atfal ini telah menyusun ya huruf-huruf ikhfa itu di dalam rangkaian kata-kata beliau yang ada di bait yang ke-16 daripada matan Tuhfatul Atfal, di mana huruf ikhfa itu diambil di awal kata ya. Jadi ada kalimat di situ terdiri dari beberapa kata ya, yang nanti ada pada bait yang ke-16 itu ya. Ada di bait yang berikutnya ya. Di mana huruf ikhfa itu adalah setiap awal daripada kata tersebut yang ada dalam kalimat ya. Berarti di situ ada 15 kata gitu ya. Ada 15 kata, huruf awalnya itu adalah huruf ikhfa. Ini kalau bisa dihafalkan ya, rumus untuk huruf ikhfa ya. Walaupun tidak dihafalkan juga tidak mengapa ya, karena kita sudah tahu ya. Pokoknya huruf ikhfa berarti selain huruf idhar, hamzah ha, ainun kha, ghainun kha, selain huruf idgham, yarmulun ya, ya, ro, mim, waw, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, dan selain huruf iqlab yaitu ba. Berarti selain itu termasuk huruf ikhfa. Tapi lebih baik dihafalkan ya. Ini hurufnya ada di bait ke-16. Sif dha thana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Sif dha thana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nanti ada perbedaan ya di dalam bait Tuhfatul Atfal itu. Ada perbedaan lafaz. Seperti di sini diterangkan ya. Sif dzasana ada yang baca dengan sif dzasanan. Sif dzasanan. Itu tidak mengapa ya. Itu memang ada di dalam manuskrip ya. Sif dzasanan kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan. Untuk tuqan itu juga ada yang membaca dengan selain daripada yang disebutkan di sini ya, yaitu dengan bacaan tuqa biduni tanwin, tanpa tanwin. Jadi ada yang baca zid fi tuqan, ada yang membaca zid fi tuqa. Zalima juga demikian. Zalima ini berarti tanpa tanwin. Oh enggak, tidak ada. Kalau zalima sama aja ya. Untuk zalima juga tidak. Jadi di sini di catatan kaki itu ya ada keterangannya tentang makna daripada bait syair di atas. Sif dzatana, makna hadzal bait sif dzatana amara minan nazim biwasfi sakhsan sahibu thana sahibatana bima yastahiquhu minas sifatil hamidah. Jadi di sini ibadat ini ya memerintahkan kepada kita ya, kata-kata ini sifdzatana artinya adalah hendaklah seorang itu mensifati seseorang sesuai dengan sifat yang terpuji, yang baik pada orang tersebut ya. Sesuai dengan yang keadaan sebenarnya, jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan mensifati sesuatu yang berbeda daripada sifat orang tersebut ya. Sifdzatana kam jada, itu arti sifdzatana. Memuji seorang juga harus yang pada sesuatu yang tepat gitu ya. Memuji seorang itu tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan, tapi hendaklah sesuai dengan apa yang orang tersebut miliki ya, daripada sifat-sifat yang baik. Kam jada sakhsun qad sama ay katsirun minan nasi
qad jada wa takarruma ala ghairihi fastahaqqa an yusammu wa ya'lu qadruhu wa yartafi'u sya'nuhu. Kam jada saksun qad sama. Jadi begitu banyak ya di sini disebutkan ungkapan ini artinya adalah kurang lebih ada betapa banyak manusia yang dia itu menjadi baik dan mulia ya, yang dia itu baik dan mulia kepada orang lain. Intinya berbuat dermawan ya, berbuat kebaikan kepada orang lain sehingga namanya menjadi tinggi ya di sisi masyarakat. Ya, kedudukannya tinggi di sisi masyarakat. Masyarakat menghormati dia, menganggap bahwa dia adalah sosok yang baik ya, dimuliakan oleh mereka dikarenakan kenapa? Karena orang tersebut berbuat baik kepada mereka ya. Jadi orang yang berbuat baik maka tidak rugi ya, tidak merugi. Tentunya berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala ya. Niat yang penting, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mengharap balasan daripada manusia ya. Maka dia sendiri nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan malaikat juga di hadapan manusia ya, sehingga orang-orang pada menghormati orang tersebut, mencintainya ya. Bahkan akan kehilangan kalau dia itu misalnya meninggal ya, akan kehilangan. Itu semua disebabkan dengan akhlak yang mulia. Kam jada saksun qad sama. Dum toyiban, karena itu di situ diterangkan dum toyiban, hendaklah kun toyibal akhlak adauman, hendaklah berbuat baik ya, berakhlak yang baik selamanya ya. Selalu berakhlak yang baik ya. Hendaklah selalu berakhlak yang baik dimanapun berada. Zid fi tuqan ay tazawwada min taqwallahi jalla wa ala. Berbekalah dengan takwa ya. Ini nasihat penting ya. Di dalam bait itu ada nasihat. Zid fi tuqan, berbekalah kalian dengan takwa. Dha' zalima ay la tu'azzim zalim wala tuwaqiruh wala tuwaqirhu. Famithluhu la yastahiqu at-ta'zim wal ikbar bal huwa jadirun bil dha'fi wal ikhtiqar ya. Dha' zalima, campakan orang-orang yang zalim ya. Campakan atau apa namanya ya, rendahkan gitu ya. Jangan diagungkan. Jangan mengagungkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat tidak pada tempatnya. Juga jangan dimuliakan. Karena orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim itu tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia ya. Bahkan lebih pantas untuk dilemahkan atau dihinakan. Dzalima. Dan kezaliman yang besar adalah seseorang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kezaliman yang besar ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik itu adalah kezaliman yang besar ya. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Seharusnya dia beribadah kepada Allah, malah dia beribadah kepada selain Allah, sehingga tidak dikatakan syirik adalah kezaliman yang besar. Ya. Sif dzatana kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban fi zid fi tuqan da zalima. Kama aslafna ya. Kama aslafna awalu harfin min kulli kalimatin min kalimati hadzal baiti harfun min hurufil ikhfa. Wa alaihi huruful ikhfa hiya ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kami sebelumnya bahwasanya awal dari kata-kata ini, dari kata yang ada pada kalimat di atas ini ya, ini jumlahnya ada 15 ya. Itu adalah yang huruf yang pertama adalah huruf ikhfa ya. Berarti huruf ikhfa adalah shad ya, dari kata sif diambil awalnya. Dza berarti dzal, sana sa,
kam, kaf, huruf kaf ya. Huruf sod, huruf zal, huruf tha, kaf, kemudian jim dari kata jada ya. Ini jim. Jim. Kemudian syaksun berarti shin, huruf shin. Qad berarti qaf. Ya, huruf qaf. Kemudian sama huruf sin. Dum berarti huruf dal. Ya. Thayyiban huruf ta. Zid berarti zai, huruf zai. Fi berarti huruf fa. Ya. Tuqon berarti huruf ta di sini. Kemudian do berarti dot, ya, huruf dot. Dan terakhir zalima berarti huruf dho, ya. Ini kalau kita hitung jumlahnya ada 15 huruf ya. Ada 15 huruf. Sod, dal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dot, dan dho. Ya, untuk memudahkan maka dihafalkan rumusnya. Sif dzatsana kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do dhalima. Sif dzatsana kam jada sakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do dhalima. Itu juga bisa dilakukan seperti itu ya. Ya terserah mau lagu apa gitu ya. Ya, mulahadzat, keterangan. Yu'raful ikhfa bi'annahu an-nutqu bil harfi bi sifatin bainal idhari wal idghami arin 'anit tasydidi ma'a baqa'il gunnah. Wa yatahaqqaqu idza jaa ba'da ini ada diulang kesalahan ya, ada kesalahan cetak nih, harusnya itu dicoret satu ya. Ya di sini. Ya, cukup satu aja ya. Idza jaa ba'da harfin nun as-sakinah awit tanwin ahadu hurufil ikhfa'il 15 al-mubayyinah salafan. Jadi ikhfa itu dikenal atau didefinisikan ya, yaitu mengucapkan huruf tersebut dengan sifat antara izhar dan idgham. Bacaan antara izhar dengan idgham yang terbebas daripada tasydid. Jadi tidak bertasydid ya. Ma'a baqa'il gunnah, disertai dengan adanya gunnah atau dengung. Wa yatahaqqaqu idza jaa ba'da harfin nun as-sakinati aw tanwin ahadu hurufil ikhfa al-15 al-mubayyinah as-salifan. Dan ini ikhfa ini akan dibaca ya. Akan dibaca apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 15 tadi itu yang telah diterangkan sebelumnya. Ya, sif dzatsana kam jada saksun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do dhalima. Ya. Apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tersebut, maka nun sukun atau tanwin tadi itu dibaca ikhfa atau samar. Ya. Dibaca antara izhar dengan idgham, ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita berikan contoh ya. Wa min amtsilatil ikhfa al-haqiqi, di antara contoh daripada ikhfa al-haqiqi, jadi dinamakan juga ikhfa al-haqiqi. Karena nanti ada namanya ikhfa asy-syafawi ya pada mim sukun apabila bertemu dengan ba. Untuk yang ikhfanya nun sukun atau tanwin itu dinamakan dengan ikhfa al-haqiqi. Contoh ya, di sini ada beberapa contoh.
Untuk ikhfa ini dia tidak seperti idgham. Kalau idgham kan dia mensyaratkan harus dua kata ya. Nun sukun pada kata satu, huruf idghamnya pada kata berikutnya. Tapi kalau ikhfa ini tidak masalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa pada satu kata. Ya. Nah, ini contoh pada satu kata di sini ya, di kolom ini yang pertama. Ya. Ini bertemu dengan satu kata, ya, pada satu kata. Kemudian kolom yang kedua, ya di sini nun sukun ketemu dengan huruf ikhfa pada dua kata. Dan kolom yang ketiga itu adalah contoh untuk tanwin. Kalau tanwin jelas harus ada dua kata ya. Dimulai dengan shad ya, huruf shad. Ya. Yang surkum ya. Yang surkum, perhatikan. Kita tidak membaca dengan yan ya. Tidak dibaca dengan yan surkum. Yan surkum itu berarti idhar. Nunnya berarti dia itu apa ya? Ketika mengucapkan nun dia ditempelkan ujung lidahnya. Tidak demikian. Cara membaca ikhfa tidak demikian. Itu bacaan idhar namanya. Menempelkan ujung lidah pada gusi itu namanya bacaan idhar. An, amta, itu baru benar. Anhar, yan, auna, ya, itu benar. Tapi ketika ketemu dengan huruf ikhfa tidak boleh demikian ya. Jadi lidahnya itu tidak ditempelkan pada bagian apapun. Lidah itu rileks ya, tidak nempel. Hanya mengarahkan ya, mengarahkan ke huruf yang akan datang, mengarahkan kepada huruf yang datang setelah huruf nun tadi itu. Di sini adalah shad yang surkum ya, yang surkum ya, seperti itu. Dia tidak dibaca yan surkum, juga tidak dibaca yas surkum. Kalau yas surkum itu idgham. Tidak demikian ya. Ikhfa itu tengah-tengah. Tengah-tengah antara bacaan idhar dengan idgham. An saddukum rihan sarsara ya. Kemudian contoh yang dzal, adzal munzir ya. Munzir ada dengung. Jadi ditahan gunahnya. Munzir sekitar 2 harokat. Min dzakar, min dzakar, sira'an dzalik, sira'an dzalik. Ini yang contoh tanwin ya. Di kolom ketiga itu contoh yang tanwin. Ya. Kemudian yang ketiga huruf sa ya. Contohnya ada mansura, mansura. Min samarah, min samarah. Jami'an summa ya. Jami'an sum. Kemudian huruf yang keempat yaitu kaf, yang kusun ya. Yang kusun, mingkul, mingkul. Adan kafaru, adan kafaru. Contoh yang jim, fa'anjaynah, fa'anjaynah. In ja'akum, in ja'akum qauman jabbarin, qauman jabbarin. Ya, berikutnya huruf shin ya. Contoh yang huruf shin, contoh ifa huruf shin.
Mansyura, ya. Mansyura. Faman syaa, faman syaa, syai'in syahid, syai'in syahid. Kemudian yang qaf, yunqidhun atau yunqadhun. Wa in qila, ya. Wa in qila. Di sini gunahnya agak tebal. Gunah pada ikhfa itu di situ agak tebal karena yang datang setelah nun itu adalah huruf qaf. Qaf termasuk huruf tebal. Alimun qadir. Alimun qadir. Kemudian contoh yang sin. Nansakh, ya. Nansakh. An sayakun. An sayakun. Rajulan salama, ya. Rajulan salama. Kemudian yang dal, ya. Ini saya sarankan sebenarnya bagi yang buat PDF seperti ini, apa ya, harusnya dikasih ini ya, harokat gitu ya, agar yang belajar itu tidak salah membaca, karena tidak semuanya kan bisa membaca Arab gundul ya, Arab yang tanpa harokat. Sedangkan ini adalah Al-Quran, ya. Ini Al-Quran sehingga harus hati-hati. Kalau yang kata-kata sebelumnya mungkin salah-salah itu mungkin bisa dimaafin ya. Tapi ini kalau Al-Quran ya harusnya tidak boleh demikian ya. Jadi harus dibedakan ya. Ini kalau boleh saran gitu ya. Untuk contoh-contoh ya, contoh-contoh itu paling tidak itu harus dikasih harokat ya, supaya tidak salah mengucapkan. Sebab ini adalah contoh-contohnya Al-Quran ini. Ya. Ya. Rajulan salama. Andada ini kalau ketemu dengan dal ya. Andada. Wa man dakhalahu. Wa man dakhalahu. Qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Di sini ada dua hukum ya. Pertama apa? Qinwanun daniyah. Ada izhar mutlak. Dan yang kedua adalah ikhfa ya. Contoh yang to, huruf to. Apa bacanya itu? Ada yang bisa baca? Makanya saya sarankan ini ya, harusnya dikasih harokat ya. Dikasih harokat supaya orang tidak salah, karena tidak semua orang bisa ya. Ini Al-Quran masalahnya. Ya, harusnya juga mungkin untuk perbaikan ya. Kedepannya kalau ada yang membuat bagan seperti itu, harusnya dikasih keterangan ini diambil dari ayat apa gitu ya. Supaya nanti bisa merujuk ke sana. Apa yang ayat ini termasuk di mana, tempatnya di mana. Kalau ini kan tidak ya. Yang mana tadi? Yang to ini. Yang tiqun. Ya. Ya kan tidak semuanya bisa baca demikian kan? Oh iya. Ya. Mungkin ada yang bacanya yung tokun. Gimana coba? Ya. Oh ini insya Allah bisa semuanya ya. Min tin. Ya. Min tin.
Kemudian sini yang tanwin sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba. Kemudian yang ini azai. Ini gimana bacanya? Yang mana? Ini yang saya kasih kursor. Kelihatan? Zai. Unzila. Unzila bisa. Anzala juga boleh. Anzala juga ada. Ya. Wa anzala ala. Unzila juga bisa. Ya. Kalau ini, yang berikutnya ini. Min zawal. Ya. Zawal. Bukan manzawal. Min zawal. Itu min. Ya, harusnya memang dikasih harokat ini ya. Qadarullah ya. Yauma idin zurqa. Nanti bisa dikasih harokat ya kalau ini bisa dicetak. Kemudian yang fa. Yang fa bacanya infiru ya. Infiru. Wa in fatakum. Wa in fatakum khalidan fiha. Khalidan fiha. Contoh yang tak yantahu. Yantahu. Kemudian berikutnya min tahtiha. Min tahtiha. Jannatin tajri min tahtiha. Kemudian yang dot mandud. Mandud. Itu ditebalkan ya suaranya ya. In dhalalt. In dhalalt. Qauman dhalin. Qauman dhalin. Contoh huruf yang terakhir. Ya. Unzuru. Unzuru. Min dhahir. Ini juga dibaca tebal ya karena huruf dha termasuk tebal. Min dhahir. Dhillan dhalina. Dhillan dhalina. Perhatikan gunanya ikut tebal ya. Jadi ikhfa itu, guna pada ikhfa itu dia ukurannya sama pada setiap huruf ya. Semuanya itu dibaca ditahan 2 harokat. Namun perbedaannya adalah pada tebal dan tipisnya gunah tersebut ya. Dibaca tebal apabila yang datang setelah nun sukun atau tanwin adalah huruf tebal. Ya. Huruf tebal ada berapa? Khussa dhaltin qid. Khussa dhaltin qid ada 7 ya. Kha, sod, dot, ghain, ta, qaf dan dha. Ya. Yusama ikhfa'u haqiqiyan litahaqquqi al-ikhfa'u fihi aktsaru min ghairihi. Ya. Fadzatan nun sakinah awit tanwin takadu takunu ma'dumah wa lam yabqa minha illa al-gunnah. Ini disebut dengan juga ikhfa hakiki ya atau ikhfa sejati ya. Karena ikhfa pada nun sukun ini benar-benar dia itu sesuai dengan namanya. Tersembunyi gitu ya. Sebabnya memang nun sukun, suara nun sukun atau tanwin itu dia itu hilang. Hampir saja dia itu hilang. Ya, hampir saja dia itu hilang. Kalau kata-kata hampir berarti hilang atau tidak? Ada kata-kata hampir hilang berarti hilang atau tidak? Tidak, Tad. Iya, benar, tidak hilang. Ya, berarti masih ada ya. Ya, hampir aja hilang berarti masih ada. Cuma memang tidak sempurna nunnya ya.
bukan nun yang sebagaimana kita kenal dengan nun izhar itu. Ya. Jadi yang tersisa walam yabqa minha ilal gunah, yang tersisa adalah gunahnya aja, suara dari hidung tadi itu. Yang dahun ya. Jadi gunanya itu dari hidung ya. Bukan dari mulut, bukan. Yang dolal tandanya dari hidung itu kalau ditutup hidung kita itu tidak keluar suaranya. Ya, tutup aja. Loro itu berarti menandakan dia dari hidung. Kalau ditutup. Miung bohir, kita tutup hidung kita. Miung, udah jelas ya. Sababul ikhfa, ya ini sebab kenapa dibaca ikhfa. Anna nuna sakinata wa tanwin lam yaqrub makhrajuhuma min makhraji hurufil ikhfa ka qurbihi min makhraji hurufil idghami fayudghaman walam yab'ad makhrajuhuma an makhraji hadhil akhrufi ka bu'dihi an makhraji hurufil izhari fayudhhira. Walidha kana lahuma hukman mutawassitan bainal izhari wal idghami wa huwa al ikhfa. Ini alasannya kenapa kok huruf-huruf ini apabila datang setelahnya nun sukun, ya. Apabila datang setelahnya nun sukun kok dibaca ikhfa, ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena huruf-huruf ini yang datang setelah nun sukun itu letaknya tidak berdekatan dengan nun sukun, tidak berdekatan dengan huruf nun, ya. Tidak berdekatan dengan huruf nun, sehingga dia harus diidghamkan, ya. Kenapa dibaca idgham ketika ketemu dengan ro, ketemu dengan lam, ya, ketemu dengan nun, ketemu dengan mim, itu semuanya karena dekat dengan nun, ya. Ya juga termasuk dekat, ya. Sehingga dia diidghamkan. Tapi kalau huruf ini tidak terlalu dekat, ya. Walaupun tidak diidghamkan. Juga tidak terlalu jauh sebagaimana suara apa ya? Tidak terlalu jauh sebagaimana jauhnya huruf izhar, sehingga harus diizharkan. Ya. Karena huruf ini bukan seperti huruf tenggorokan al-halq yang mana harus diizharkan, tapi ini tengah-tengah, ya. Tidak jauh juga tidak dekat, sehingga dia juga diberikan hukum tengah-tengah. Tidak izhar tapi juga tidak idgham. Itulah yang namanya ikhfa, ya. Mudah-mudahan dari sini bisa dipahami, ya. Kenapa kok diberi hukum ikhfa. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini aja dulu yang bisa kita bahas, ya. Mohon maaf apabila melebihi waktu yang telah ditentukan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.